Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita ketemu di acara Imtak ya. Kali ini sekali lagi saya tidak sendirian. Saya bersama Ibu Alvin Husnia yang mana Ibu Alvin Husnia ini adalah salah satu guru tercantik di SMA 7. Kenapa saya bilang salah satu guru tercantik di SMA 7 khususnya di mata pelajaran agama? Karena beliau adalah salah satu hanya satu-satunya guru perempuan yang ada di mapel agama. Nah, untuk materi kita hari ini adalah sodako. Sebelum kita tanya lebih jauh tentang sodako, saya kepingin tanya kepada Bu Alvin, apa sih Bu pengertian dari sodako itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Isom. Nggih. Di sini saya akan menjelaskan masalah sodako atau yang biasa kita sebut dengan sedekah. Sedekah. Sedekah adalah pemberian berupa materi ataupun yang lainnya yang diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak menerima sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam artian kalau mereka istilahnya mempunyai berapapun, ya nggak apa-apa asalkan ikhlas di situ. Nah, nilai ikhlasnya di sini yang tidak bisa dinilai dengan Sesuatu apapun juga Bu ya. Apapun juga gitu Pak Isom. Berarti sodako sendiri itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan Bu ya. Beda lagi dengan zakat. Kalau misalkan zakat ada waktunya tertentu, kalau sodako bisa kita berikan sewaktu-waktu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita memberikan sodako itu besar tapi ikhlas daripada kecil tapi tidak ikhlas. Nah, tapi ikhlas juga Bu. Iya. Mending besar tapi ikhlas daripada kecil tapi ikhlas. Mending yang besar lah gitu Bu ya. Oke. Kalau saya pernah mendengar Bu Alvin bahwa sodako itu ada sodako yang tidak pernah terputus atau akan terus mengalir. Nah, atau saya dulu pernah membaca disebut sodako jariah. Nah, sodako jariah itu seperti apa sih Bu? Apakah kita hanya memberi saja atau bahkan membangun masjid itu bisa dikatakan sodako jariah? Nah, mungkin Bu Alvin bisa menjelaskan sodako jariah itu seperti apa? Sedekah jariah, ya. Sedekah jariah adalah sedekah yang tidak terputus walaupun orangnya yang bersedekah itu sudah meninggal. Contohnya, kalau kita mempunyai istilahnya harta berlebih, alhamdulillah kalau kita diberi harta yang berlebih sama Allah, kita paham bahwa sedekah adalah untuk istilahnya untuk bekal kita. Untuk bekal kita tidak hanya di dunia saja, di akhirat. Gampangannya bahasanya itu buat sanggup kita mati. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya harta berlebih, alangkah baiknya kalau misalnya kita sedekahkan ke anak yatim, misalnya untuk membangun sebuah istilahnya panti asuhan atau rumah singgah untuk anak-anak ngaji, TPQ atau itu selama bangunan itu dipakai dan tidak rusak akan mengalir terus pahalanya selama setelah orang itu bahkan setelah itu orang meninggal dunia. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa ada 3 amalan yang memang tidak terputus walaupun orang itu sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariah yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, mungkin bisa sedikit saya tambahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh dan solihah. Itu yang tidak terputus walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Gitu Pak Isom. Berarti ada 3 tadi Bu ya, sodako jariah, kemudian anak yang soleh, dan yang satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan lupa belajar biar kemudian apa yang didapatkan disalurkan kepada orang di sekitar, biar ilmu kita bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat. Agar kelak ketika kita sudah meninggal pun ilmu sodako kita akan membantu kita di alam sana. Kemudian apakah boleh Bu sodako, misalkan kebetulan ibu saya sudah tidak ada, kemudian saya berniat sodako, saya menyodakokkan sebagian dari yang saya punya, saya niatkan untuk saya berikan kepada orang tua saya. Apakah boleh Bu? Yang sudah wafat. Tidak apa-apa, itu malah lebih baik. Oh, malah lebih baik Bu ya? Karena apa? Jikalau orang yang meninggal itu
sebenarnya pengen hidup lagi ya. Kalau misalkan diberi Ada, kesempatan untuk hidup nggih, lagi, ada kesempatan iya, hidup mungkin mereka pengen hanya hidup lagi. apa? Mereka hanya menginginkan untuk bersedekah. Oh. Karena apa? Yaitu amalan-amalan yang akan menemani. Oh, nggih Loh, nggih nggih nggih. itu akan menemani apa istilahnya Bapak Ibu Yang Bapak menolong Ibu kita, nggih, kita, seperti itu. menolong orang tua kita yang sudah Iya. tidak ada, berarti amalan kita. Misalkan bisa minta dihidupkan lagi, hanya Nggih. itu yang mereka minta. Nggih. Gitu nggih Pak Iso. Kemudian apa namanya, lebih utama mana Bu, atau target kita untuk bersedekah? Apakah ada target tertentu? Apakah yang penting saya sedekah, yang penting saya punya rezeki lebih, saya berikan kepada orang yang saya anggap tidak mampu? Apakah hanya seperti itu, atau oh ternyata orang yang minta-minta di jalan itu harus kita kasih? Kadang saya juga melihat realita orang di jalan itu hanya berpura-pura, hanya berakting untuk meminta-minta, padahal di rumahnya itu ya banyak barang bagus, kemudian rumahnya juga mewah juga. Nah, bagaimana Bu? Apakah ada target tertentu untuk memberikan sedekah kita kepada orang lain? Gini ya, menurut saya Pak Isam ya, Nggih. seringkali kita melihat apa yang di sekeliling kita, Realitanya, yang ada, nggih. itu kita kadang-kadang salah, bukan istilahnya ya ada orang yang salah sasaran. Nggih. Makanya kalau menurut saya, sedekah berikanlah kepada yang tepat, dalam artinya seperti maaf ya, Nggih. seperti kalau menurut saya itu di panti asuhan, Nggih. yang mereka pasti membutuhkan para donatur, Nggih. langsung kepada orangnya fakir miskin yang memang benar-benar Membutuhkan. kita tahu yang Nggih. benar-benar membutuhkan. Jangan asal kita memberi, seperti maaf ya, seperti kayak di lampu merah. Nggih. Nah, bahkan ada orang yang cacat pun itu masih masih berusaha. Nggih. Kadang-kadang orang yang sehat masih sehat. Tapi Ya. masih meminta-minta Nah, sedekah, itu. sedekah Karena apa? Di dalam Islam sendiri itu lebih baik tangan di di atas, atas daripada tangan di bawah. Nah, Dalam kadang artian lebih baik kadang memberi nggih, daripada meminta. Lah, kadang anak nggih. sekarang itu pinter Bu. Lah, Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Sekarang yang punya rezeki lebih itu ngasih gini, kita yang merasa kurang di atas. Jadi ini kan nggak sinkron. Berarti tidak boleh di apa namanya, tidak boleh kita apa namanya cari solusi. Oh, aku luwih apik tangan di atas. Berarti saya ngambilnya dari atas, tidak seperti itu ya. Dan kita juga mungkin lebih mengutamakan atau mendahulukan orang di sekitar kita dulu Bu ya. ya di dalam Islam pun gini Pak Isam, Nggih. di dalam Islam pun ada istilahnya ada ketentuan nggih. Nggih, Nah, nggih, yang Bu. pertama itu memberikan kepada kaum kerabat dulu. Oh, kaum kerabat. Kerabat dulu yang terdekat. Semisal istilahnya Bude atau Pak D yang memang Nggih, yang benar-benar memang tahu membutuhkan. kekurangannya, itu kita bisa bantu. Jadi nggak usah Jauh-jauh jauh-jauh dulu, Bu, ya. jauh-jauh, apalagi juga tetangga yang kanan di sebelah kanan kiri kita ada yang membutuhkan. Nah, Kenapa tidak kita bantu? Nggak usah jauh-jauh, di kanan kiri kita kalau misalnya ada ya harus kita bantu ya, gitu Bu seperti ya. itu. Jadi yang melihat tayangan ini jangan sampai kita sudah jauh-jauh bersedekah, niat kita sudah baik, niat kita sudah baik untuk bersedekah, tapi kasihan kalau misalkan tetangga kita kanan kiri ini tidak makan, kita membantu yang jauh. Berarti kita utamakan tetangga dulu Bu ya. Iya. Nah, kemudian gini Bu, kalau misalkan saya pribadi saya ndak punya rezeki lebih, kemudian saya ndak punya tenaga yang kuat, terus saya hanya bisa senyum saja, ibaratkan seperti itu Bu. Yeah. Nah, apakah sodakoh dengan senyuman itu bisa dikatakan sodakoh Bu? Kalau misalkan saya kepin sodakoh Bu Alvin, tapi uang saya ndak punya, tenaga juga ya seperti ini. Yeah. Apakah saya bisa mensodakohkan yang lain Bu? Nah, bagaimana? Jangan salah loh Pak Isom. Nggih. Bahkan di anak TK pun, Nggih. ya, di anak TK pun sudah diajarkan. Tapas samu sodako. Senyum adalah Sedekah. sedekah. Nggih. Kalaupun di pagi hari kita ke sekolah, ya, kita lihat orang senyum kan senang pagi hari, Nggih. ya kan? Nggih. Kita senang lah. Pagi-pagi lihat orang merangkul, Sengut aja. males loh, iya kan? Nah, jadi kalau semisal kita tidak punya harta yang berlebih, Nggih, ya, nggih. tenaga pun mungkin kita kurang sehat atau Nggih. apa yang lainnya, Nggih. dengan senyum pun kita bisa memberi. Ya, Itu yang terbaik, istilahnya apa? Bisa membahagiakan orang walaupun hanya dengan tersenyum. Benar.
ya. Oke, Pak Jadi tapi jangan catatan mungkin Terlalu sudah, iya. Saya menangkapnya dari kata-kata Bu Alvin ada sedikit tersiratnya. Jadi walaupun kita dicatat senyum itu adalah ibadah, tapi yo cok senyum tok, guya-guyu tok, kan gitu ya. Tapi ya itu tadi, walaupun kita dicatat senyum adalah ibadah, kalau misalkan kita ada rezeki lebih, paling tidak kita bisa membersihkan atau menebus sedikit dosa-dosa kita dengan sedekah tadi. Sedekah. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang sedikit sensitif, Bu. Sedikit sensitif dalam arti apakah sedekah itu harus sesama, ya mohon maaf, sesama muslim saja, ataukah saya boleh memberikan sedekah kepada orang yang berbeda agama dengan saya? Misalkan di tetangga kanan kiri saya ada yang tidak seagama dengan saya, tetapi mereka benar-benar membutuhkan, mereka sehari bisa makan, 2 hari tidak makan. Apakah boleh saya kasih sedekah atau saya harus cari yang seiman dulu? Iya. Pada dasarnya boleh, kenapa tidak? Karena Islam itu apa ya? Islam agama yang apa istilahnya yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi tidak memandang siapapun yang harus dibantu. Pada dasarnya para ulama membolehkan bersedekah kepada orang muslim. Jadi tidak ada batasan untuk kita bersedekah. Lah kalaupun kanan kiri kita, kan tetangga dekat itu adalah saudara kita tetangga kita dekat adalah saudara kita kan. Kalaupun misalnya non muslim nggak ada masalah. Karena apa? Kita memberikan yang terbaik. Kalau mereka bisa memberikan kita yang baik, kenapa kita tidak membolehnya dengan yang terbaik? Berarti saya bisa menyimpulkan Bu Alvin dari obrolan singkat ini tadi, bahwa sodako itu ternyata tidak memandang bagaimana agama kita, bagaimana ras kita, suku kita. Yang penting tepat sasaran yang dimaksud oleh Bu Alvin tadi adalah orang yang benar-benar membutuhkan, entah itu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Yang penting benar-benar membutuhkan, kita bisa bantu. Seperti itu ya. Pesan yang bisa diambil dari ngobrol singkat ini juga, yakni jangan lupa berbuat baik, dan ketika kita berbuat baik jangan pernah berharap untuk dipuji atau dibalas baik juga. Yang penting intinya kita adalah bagaimana cara kita untuk berbuat baik, bagaimana cara kita membahagiakan orang lain. Untuk masalah kita sendiri ya itu urusan nanti, dibalas baik atau tidak itu urusan nanti. Yang penting kita bisa berbuat baik. Ya itu dulu Bu Alvin, semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi, ngobrol santai lagi. Kemudian untuk teman-teman yang di rumah, untuk siswa-siswa yang di rumah, jangan lupa di subscribe juga ya channelnya SMA Negeri 7 Malang ya, dan dinyalakan juga loncengnya agar tahu kalau misalnya Imtak itu ada notifikasi, oh ternyata sekarang ada Imtak, mungkin nanti ada konten-konten selanjutnya ya. Itu dulu dari saya, terima kasih Bu Alvin atas waktunya. Sekian dari saya dan Bu Alvin, saya tutup. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.